Bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih atas paparan yang diberikan. Namun saya melihat, maaf dari Bapak Menteri, Bapak-bapak Dirut, dari apa yang disampaikan tadi, saya melihat tidak menggambarkan jawaban atas permasalahan yang kita hadapi saat ini. Bapak-bapak hanya memberi argumentasi pembelaan diri. Kita udah lakukan ini loh, lakukan pasar murah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Terus untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, bapak-bapak akan lakukan apa? Itu yang ingin kita ketahui sebenarnya. Sekarang ini kita tahu permasalahan kita. Import kita, beras kita begitu tinggi, impor tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Impor tertinggi kita untuk beras. Impor tinggi, sudah importnya tinggi, harga berasnya tinggi. Langka harusnya import itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi, beras tetap langka, berarti masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang saya ingin dengar dari bapak-bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi bapak-bapak pada hari ini. Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Ya jawab kan? Pak. Ini juga makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran, kita padamkan apinya dengan cari pasar murah, cari ini, cari ini. Tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari. Ya akan berulang-ulang terus, Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Nah, sekarang sudah tahu beras ini kita langka, produksi kita kurang. Dirut Pupuk baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik karena apa? Gas yang juga akan naik. Nah, ini kan jadi hal-hal yang announcement yang meresahkan di kalangan petani kita. Justru dia berharap ke depan dengan ketahanan pangan, kemudahan-kemudahan bagi petani, diberi gambaran akan naiknya harga pupuk ke depan. Nah, ini saya rasa pemerintah harus duduk semuanya bersama dengan stakeholder terkait bagaimana ke depan ini. Jadi jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Import beras tadi disampaikan Pak Mendak 3,5 juta ton. Saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Oke lah, tentunya untuk program-program pemerintah, stabilisasi harga, KPM, oke. Tapi kita pengen jelas pendistribusiannya itu sebenarnya berapa ke ini, berapa ke ini, berapa ke ini. Kenapa terjadi hal-hal yang terjadi sekarang ini? Miris, Pak, ngelihat di media sosial rakyat kita antri begitu panjang, Pak, untuk beras. Antri beras murah, Pak, harganya juga nggak murah-murah amat. Kalau Bapak tadi mengatakan, Bapak Dirut RNI, saya tanya ke Bapak tadi, harganya berapa sih harga murah yang Bapak sebut tadi? Nggak murah-murah amat juga yang disampaikan gitu. Benar kan, Pak? Nggak murah-murah yang disampaikan. Tapi rakyat begitu antri. Berarti apa, Pak? Memang kita ini punya masalah di dalam hal ini.
Justru bapak-bapak tolong ke kita ini diberitahu, bapak-bapak mau lakukan apa untuk permasalahan yang ada. Nggak cukup hanya buat pasar murah, nggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak, nggak masing-masing jalan sendiri-sendiri sebagaimana yang bapak-bapak sampaikan tadi. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Oh, satu lagi Pak, saya minta perdagangan dan bapak-bapak juga ngawasi oplosan Pak. Saya baca nih ada pengawasan apa namanya yang mengoplos ini dengan beras yang susah ini, perdagangan nih. Tolong diawasi, ini ada kejadian itu Polres menangkap oplos beras Bulog. Nah, ini jangan sampai ini terjadi lagi di tempat-tempat lain Pak. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman, orang-orang seperti Ibu inilah yang kita perlukan ada di parlemen ya. Ya, mereka mengkritik dan mereka menyampaikan sebuah betul-betul mewakili rakyat kan, menyampaikan apa yang dialami oleh masyarakat. Ya, kita baca beberapa komentar dari netizen teman-teman. Di sini sudah ada dari user ya. Jujur, ibu-ibu seperti ini perlu diperbanyak di parlemen. Betul, setuju kan? Jadi ibu-ibu ini memang biasanya lebih peka sih. Kenapa? Karena mereka tahu tentang hal itu karena biasa masak kan. Nah, bercanda itu. Oke, tapi perlu memang orang-orang yang bersuara keras. Jadi mereka nih benar-benar mewakili kita sebagai dewan perwakilan rakyat berfungsi dengan baik. Ya, lihat tuh Pak Menterinya nggak punya malu. Zulhas ya. Waktu kemarin tuh di masa kampanye bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako ya, bagi-bagi bantuan sosial dan ya parah lah gitu ya. Oke, lanjut dari Xie. Oke. Semoga pejabat-pejabat jahat yang menzalimi rakyat segera diazab seberat-beratnya di dunia dan di akhirat. Oke, lanjut dari Famer. Ibu-ibu DPR, aku bangga padamu terus berjuang untuk rakyat kecil, termasuk kami setiap hari harus bergelut kerja untuk membeli beras harga 15.000, 16.000 per kilo. Kami rakyat kecil, sungguh kesulitan, Bu. Oke. Kemudian dari Estum, ya, Mendak dan Kabulok itu tidak memikirkan rakyat kecil. Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Kami muak. Oke. Setuju yang diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ya, maksudnya bagian kementerian itu ya, kadang bukan ahlinya tapi dikasih tanggung jawab. Oke, terima kasih banyak Ibu Evita. Oh, tadi namanya Ibu Evita ya. Oke, terima kasih Ibu Evita telah mewakili kami ya. Itu isi hati kami tersampaikan kepada menteri kita ya, Zulkifli Hasan ya. Sudah sangat peduli dengan rakyat kecil, cari tahu terus Bu, ya teruslah agar kami rakyat kecil tidak mengeluh terus dengan kenaikan harga beras. Sosok ibu inilah yang dicari rakyat, semoga panjang umur dan sehat. Ibu ini terpilih nggak ya jadi anggota DPR lagi? Mudah-mudahan terpilih ya. Oke, mantap Bu, kami butuh pemimpin yang peduli rakyat bukan hanya bela diri. Suara rakyat Indonesia saat ini sudah terwakilkan oleh Ibu Eva. Oke, mantap ya. Kemudian, terima kasih Bu atas suaranya untuk mewakili kami sebagai rakyat. Kemudian dari Syafira, pembodohan merajalela lawan perusak demokrasi dan pemuja oligarki. Oke, mantap coy, Bu Dewan kita, Evita Nursanti, suarakan rakyat Indonesia, sehat-sehat selalu Bu. Evita, keluarga, rukun dan damai, panjang umur. Amin ya Robbin alamin. Oke, teman-teman. Jadi kita melihat luar biasa ya, ada Ibu Evita ini
benar-benar bersuara mewakili rakyat, karena memang itulah yang kita butuhkan, orang-orang yang bersuara seperti ini ya. Kemudian dari Dede, wah teman-teman, nah ibu ini yang pantas jadi wakil rakyat, sehat terus. Oke, yang penting di mata Pak Lurah, namaku baik, masa bodoh dengan nasib rakyat patut diduga ini yang ada di otak pejabat-pejabat saat ini. Oke, lanjut ya, kita baca terus teman-teman. Kemudian dari user lagi, gugat pidana semua oknum pejabat yang terindikasi melanggar hukum terkait ketersediaan pangan. Oke. Dari Mumi, oke. Penegakan hukum harus jelas. Distribusikan beras ke seluruh toko-toko rakyat yang mengawasi. Kalau ada yang curang harga, laporkan, tangkap, adili rakyat yang jadi saksi. Jadi tiada lagi yang bermain harga. Sebanyak apapun impor beras, kalau tidak diawasi ya harga tetap tidak stabil. Oke, teman-teman, jadi harapan rakyat, harapan kita bersama bahwa pemerintahan kita bisa lebih baik lagi untuk memikirkan kepentingan masyarakat kecil dan bukan hanya untuk kepentingan mereka sebagai pejabat-pejabat yang ada di atas ya. Karena kalau tidak memikirkan rakyat, mereka untuk apa ada di sana kan? Tanggung jawab mereka sebenarnya besar, hanya saja mereka tidak berani untuk melayani dengan sungguh, dengan tulus, melayani rakyat, tapi melayani kepentingan diri sendiri. Itu yang terjadi di bangsa dan negara kita ya. Menyedihkan memang. Oke teman-teman, silakan tulis terus komentar Anda, nanti kita akan baca lagi.